Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian sudah berdoa ya untuk mengawali pelajaran. Baik, hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Baik, saya akan menanyakan kabar kalian anak-anak ya. Kelas 5A, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama anak kelas 5A semuanya. Hebat Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami paham, dan kami bisa. Sip, jos. Baik anak-anak, sekarang pembelajarannya adalah mapel coding dan kecerdasan artifisial. Beberapa hari yang lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya KKA atau coding dan kecerdasan artifisial adalah pelajaran baru di kelas ini ya anak-anak ya. Iya. Minggu yang lalu kita sudah belajar kenapa kita harus belajar coding, apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Masih ada yang ingat apa itu coding? Coba tunjuk jari. Oke Diva. Apa? Adalah cara kita memberi perintah kepada komputer agar bisa melakukan sesuatu. Oh ya betul. Coding adalah cara kita memerintah komputer agar bisa melakukan apa yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian coding dan AI itu kenapa kita pelajari? Tentunya karena bermanfaat. Apa manfaatnya? Membantu. Siapa yang bisa? Diva. Oh, membantu mempermudah pekerjaan. Kemudian apa lagi? Membantu memecahkan masalah. Betul ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memecahkan masalah itu. Kita harus berpikir bagaimana ya. Kita akan belajar, perhatikan ya. Nah, hari ini kita akan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah yang kita hadapi, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum tahu apa itu berpikir komputasional, kita harus tahu tujuannya apa kita belajar ini ya. Coba perhatikan. Oh iya, bisa tanya dulu sebelum itu. Pernahkah kalian merasa bingung? Karena apa itu bingung memulai pekerjaan yang sangat banyak, punya pekerjaan yang banyak. Ada yang pernah bingung? Nah, coba siapa? Zulfa, pernah bingung apa? Saya pernah diberi pekerjaan rumah. Oleh ibu, apa aja tuh pekerjaan rumahnya? Ada Cuci piring, cuci pakaian, melipat baju, menyapu halaman. Loh kok ibumu ngasih tugas banyak itu kemana? Warisan keluarga gitu ya? Iya. Oh, terus itu pas hari apa? Itu punya hari libur ya? Iya, itu ada 4 pekerjaan. Kamu bingung? Bingungnya bingung apa? Oh, mau kerjakan yang mana dulu gitu ya? Mau tanya itu ibu nggak di rumah gitu ya? Terus akhirnya selesai nggak itu masalah? Selesai. Bagaimana Zulfa menyelesaikannya? Saya memilih yang paling mudah dulu. Pilih pekerjaan yang mudah. Apa yang waktu itu mudah? Cuci Cuci piring. Habis cuci piring, sapu halaman, terus cuci baju. Melipat baju berarti paling susah ya. Tapi alhamdulillah selesai ya. Ya alhamdulillah. Ada lagi yang punya masalah banyak, bingung mau menyelesaikannya? Ya Tifa. Saya pernah mengalami Masalah apa? Punya banyak masalah. PR sekolah. Oh PR sekolah, kerjaan dari sekolah ya. Apa aja itu? Matematika. Punya PR matematika, bahasa Indonesia, sama IPA. Soalnya banyak, mapelnya ada 3. Apa? Bagaimana? Selesai nggak akhirnya? Selesai. Oh, bagaimana cara Tifa mengerjakannya? Saya mengerjakan dengan yang mudah dulu. Oh, cari yang pelajaran mudah dulu. Kemudian, Saya mengerjakan nomor 1 dan oh,
jadi kerjakan dulu dari nomor 1 mudah, kerjakan dari 1 soal, fokus tanpa mikir apa? Soal sebelum misalkan kerjakan 1 soal, soalnya masih ada 50 nggak mikir gitu ya. Jadi fokus 1 soal selesai, ke soal berikutnya nggak memikirkan apa? Oh banyak ya, kok kapan selesainya gitu ya. Jadi fokus, akhirnya selesai. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain tadi ada 2 contoh dari teman kalian yang menghadapi masalah banyak, bingung mau menyelesaikannya bagaimana ya, pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah. Tapi alhamdulillah dikerjakan dengan fokus, akhirnya selesai. Ada yang kerjakan dari mudah dulu, 1 demi 1 gitu ya, akhirnya selesai. Nah ini cara pekerjaannya sudah. Nah kita perhatikan tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama. Boleh dibaca sama-sama yang pertama? Menjelaskan pengertian berpikir komputasional secara sederhana. Nah, itu karena kita belajar tentang berpikir komputasional, tentunya setelah belajar kalian harus bisa menjelaskan pengertiannya. Yang kedua, mengidentifikasi hal-hal berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. berarti nanti ada langkah-langkahnya berpikir komputasional itu. Jadi kalian tahu, bisa mengidentifikasi, bisa mengenali, bisa mengetahui. Ya. Terus yang ketiga, menyelesaikan masalah sederhana menggunakan pendekatan berpikir komputasional. ya, tentunya kalau sudah tahu apa itu berpikir komputasional, apa aja langkah-langkahnya, tentunya kalau kalian dihadapkan suatu masalah, kalian bisa menyelesaikannya. Ya, baik ya. Sekarang, nah ini, ya. Apa itu berpikir komputasional? Boleh disimak ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis. Apa itu logis? Logika, masuk akal. Ya. Dan terstruktur, urut, rapi, runtut ya, terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan masalah itu harus logis dan terstruktur ya, seperti yang dilakukan komputer. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir yang dilakukan oleh komputer agar logis dan terstruktur. Nah, dalam berpikir komputasional itu ada langkah-langkah atau komponen-komponen yang harus ada dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu nanti kalian akan belajar dekomposisi. Ada istilahnya dekomposisi. Kalian dibaca dulu ya. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ada yang pernah mendengar 4 kata itu, 4 istilah itu? Belum ya, baru ini ya, baru di mapel KKA ini ya. Baiklah, kita simak satu persatu. Apa pengertiannya ya? Dekomposisi, boleh dibaca artinya. Apa itu dekomposisi? Jadi dekomposisi itu artinya memecah masalah yang rumit, kompleks itu rumit, yang besar menjadi bagian kecil. Contohnya tadi pekerjaannya, masalah yang besar yang dihadapi Zulfa itu adalah pekerjaan rumah yang banyak. Ada 4 pekerjaan rumah, dipilah-pilah ya. Pekerjaan rumahnya ada mencuci, menyapu halaman, melipat sampah tadi, apa jadi menyapu, apa itu tadi ya, dipisah-pisah gitu ya. Yang tadi juga PR-nya banyak, apa aja? Oh, ada IPAS, ada ini. Oh, IPAS ada berapa soal? Soal nomor 1 dulu, soal nomor 2 dulu, soal nomor 3 dulu gitu ya. Jadi dipecah jadi kecil-kecil dulu ya. Ini tadi, oh tadi Tifa tadi PR-nya ada 3 mapel. Nah, mapel IPA dulu yang dilihat. Mapel IPA masih bisa dipecah-pecah lagi. Misalkan ada PR 10 soal, dipecah dulu. Ada soal nomor 1, soal nomor 2, dan kerjakan di nomor 1 gitu ya. Paham ya? Jadi dipecah-pecah dulu menjadi yang lebih kecil. Nah, contohnya ini kasusnya. Membagi tugas dalam piket kebersihan kelas. Kita seharian biasa ya, piket kelas. Apa pekerjaan piket kelas kita sehari-hari? Menyapu, lantai, menghapus papan tulis, nyulai ya. Terus mungkin ada lagi apa, misalkan bersih-bersih yang lain gitu. Nah kita apa? Kita dekomposisikan, kita bagi. Siapa yang menyapu ya kan? Siapa yang menghapus, siapa yang nyulai gitu ya. Tentunya pekerjaannya akan lebih mudah dilakukan, lebih cepat selesai daripada tidak dibagi bingung, rebutan gitu ya. Nyapu sisi, nyapu semua gitu ya. Yang menjahit yang apa itu
mulai nggak ada, jadi perlu dibagi-bagi, dipilah-pilah. Nah ya, yang dekomposisi sudah masuk ya? Sudah. Yang kedua, pengenalan pola. Apa itu? Yaitu mencari pola atau kesamaan. Contohnya dalam kasus menyiapkan buku pelajaran tiap hari. Hari Senin, jadwalnya apa? Kan sudah berisi bagi ya itu ya. Maka polanya mengikuti jadwal yang sudah berisi bagi. Senin pelajaran ini dibawa sesuai di jadwal. Selasa, Rabu dan seterusnya. Hari Senin, misalnya hari apa ini? Rabu ya. Hari Rabu ini pelajarannya sama Rabu yang kemarin. Sama seperti Rabu yang akan datang. Jadi mengikuti pola terus. Kalau sudah mengikuti pola kan sudah hafal, mudah ya. Paham? Terus yang ketiga adalah abstraksi. Agak susah penyebutannya ya. Coba diulang dan biar lulus bibirnya bilang abstraksi. 1, 2, 3. Abstraksi. Nah, pengertiannya adalah fokus pada hal yang penting saja dengan kita abaikan hal-hal yang tidak penting ya. Itu namanya abstraksi. Fokus pada hal yang penting. Contohnya, ketika kalian dapat tugas dari Bu Isti, nyatet kan Bu Isti ya. Coba anak-anak disalin di buku tulis kalian ya. Kerjakan dengan teliti, dengan rapi, dengan cepat. Maka kalian akan fokus menulis saja. Sama nggak ada nih, misalkan mulai di sana ada temannya. Perlukah kalian ketika menulis itu ngecek jawabannya apa tulisan teman di samping? Tidak. Pakai pulpen. Apakah kalian perlu mengecek pulpennya itu mereknya apa? Harganya berapa? Tidak. Jadi kita fokus pada perintahnya apa? Mencatat. Ya, kita abaikan hal-hal yang tidak perlu. Contohnya itu tadi. Pulpennya itu jenisnya apa? Ini bisa ada gambar yang pulpen zaman dulu tuh ya. Ada bulu itu loh, terus tinta dicelupin, tulis habis ya, celupin lagi itu tinta zaman dulu. Terus ada ini pulpen yang modern. Oh, ini pabrik jadi tidak perlu mikir kayak ini dibuat di pabrik mana ya? Bagaimana cara membuatnya? Tidak penting. Ya, tidak penting. Sekarang yang keempat adalah algoritma. Ini ya, algoritma kalau di TikTok kan sering ya dengan algoritma. Algoritma artinya menyusun ya langkah-langkah penyelesaian. Jadi cara-caranya ini contohnya membuat mie rebus. Siapa yang pernah membuat mie rebus? Oh, semuanya hampir pernah. Siapa yang nggak bisa buat mie rebus? Sip, semuanya mandiri ya. Bisa kalau lapar bisa memenuhi makanan sendiri ya buat mie rebus. Langkah-langkahnya, langkah-langkah membuat mie rebus apa? Panaskan air dulu dalam panci. Kalau sudah panas, masukkan mie dalam panci, tunggu sampai matang ya. Kurang lebih berapa menit tuh kalau masak mie kalian? 3 ya. Biasanya kalau masak mie 1 bungkus mie instan itu sekarang 3 menit. Untuk besok lagi berapa menit? Ya sama ya, kurang lebih sama. Terus langkah ketiga itu memasukkan bumbu. Kalau bumbunya udah masuk, tuangkan ke dalam mangkok, baru dicampur ya. Yang terakhir, ini siap disajikan, dimakan. Itulah anak 4 komponen berpikir komputasional. Sudah paham? Sudah. Nah, ini akhirnya kita nih masuk di tugas kelompok. Nanti kita bagi kelas ini jadi 3 kelompok besar aja ya. 3 kelompok, kelompok 1, kalau yang tengah kelompok 2, ini kelompok 3. Siap ya? Siap. Nanti ada tugasnya. Tugasnya dilihat dulu. Tugasnya udah ada ya. Tugasnya adalah gunakan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah berikut. Kalian akan memasak nasi goreng. Memasak atau membuat nasi goreng. Untuk rasanya bebas, nasi gorengnya boleh nasi goreng spesial, boleh nasi goreng yang pakai itu telur, boleh pakai sosis, boleh pakai ayam, terserah ya kalian ya. Pokoknya nasi goreng versi kelompok kalian, paham ya? Jadi tidak ada bahan-bahan paten ya. Bahan-bahannya bebas, tidak harus sama antara kelompok 1 dan kelompok yang lain. Bebas. Nanti langkah-langkahnya apa? Ya tentunya pakai berpikir komputasional, dekomposisinya apa saja. Kemudian pengenalan polanya apa saja yang perlu dilakukan, abstraksinya apa saja, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Jadi bagikan tanggung jawabnya. Kita buat dulu formasinya ya. Yuk silakan mulai.
dicermati, dibaca perintahnya. Kalau belum paham dengan perintah, boleh bertanya. Kalau sudah paham, boleh langsung dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya. Ada pertanyaan, coba dibaca dulu. Dibaca dulu, dibaca sini. Paham? Wah, ini ada undian berhadiah. Ini diundi apa ini? Oh, penulisnya ya? Ya Allah. Ini diundi apa ini? Ya, di penulis. Oh, udah kepilih ya. Ini penulisnya siapa? Ini petugas penulisnya siapa? Ya, dicermati perintah tugasnya. Sudah? Paham? Apa perintahnya? Menentukan langkah-langkah berpikir komputasional membuat nasi goreng putih. Komposisinya apa aja? Pengenalan pola, abstraksinya apa saja. Terserah kelompoknya ya. Sama yang terakhir adalah ya. Pulpen boleh, pulpen aja. Pulpen aja nggak apa-apa. Kalau belum pede boleh pensil nanti di akhir di pulpen. Kalau nama aja kan pulpen bisa. Ada pertanyaan? Silakan didiskusikan. Mau buat nasi goreng yang biasa boleh, biar tidak ribet. Langkah-langkahnya. Itu bagus ya. Makanya digunakan apa itu? Polanya ya. Sambil yang lain, sambil mikirnya mau nasi goreng apa? Bahan-bahannya apa? Boleh yang lain kita tanya ibu ya. Bahannya apa? Ya. Dekomposisi tadi. Adanya masalah sendiri. Iya benarnya.
Biasanya membuat nasi goreng membutuhkan waktu 10 menit untuk membuat nasi goreng. Oh iya. Abstraksi. Memasak nasi goreng tidak membutuhkan gula. Memasak nasi goreng juga tidak perlu melihat merek kompor. Memasak nasi goreng tidak perlu melihat merek wajan. Algoritma. Masukkan minyak, lalu masukkan bawang putih, bawang merah, lalu masukkan cabai merah, kecap dan saus, lalu masukkan telur dan masukkan nasi. Lalu diaduk sampai merata dan masukkan udang, kentang, lalu tiriskan di atas piring. Nasi goreng siap disajikan. Demikian presentase kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Kami dari Bapak Dua akan menyampaikan hasil diskusi. Komposisi memasak nasi goreng. Komposisi alat, wajan, spatula, piring, sendok, dan lain-lain. Bahan, nasi, bawang, sayuran, dan lain-lain. Pengenalan pola. Biasanya memasak nasi goreng membutuhkan waktu 3 menit. Abstraksi. Membuat nasi goreng tidak perlu melihat merek kompor atau merek yang lain-lain. Algoritma. Panaskan minyak, lalu masukkan nasi putih, masukkan bumbu, garam, lada, dan lain-lain. Lalu siapkan piring dan nasi goreng ditaruh. Piring, tambahkan topping, sosis, timun, selada, dan nasi goreng siap disajikan. Ya, itu. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan membuat nasi goreng. Dekomposisi alat spatula, alat penggorengan piring, toples, sendok, kompor, dan lain-lainnya. Bahan bawang putih, bawang merah, cabai, kecap, sayur, penyedap rasa, telur, sosis, bakso, bawang goreng, margarin, nasi, ikan ayam. Dalam pola membuat nasi goreng untuk porsi membutuhkan 15 menit. Abstraksi. Ya, ayo. Tidak perlu memikirkan harga kompor dan tidak mengetahui harga dari kapal. Algoritma. Siapkan menggorengan, lalu tuangkan margarin secukupnya, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah itu tuangkan nasi secukupnya, tuangkan telur dan kecap secukupnya, lalu tuangkan bawang goreng dan sudah disajikan untuk disantap. Demikian presentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah presentasi ya. Membuat nasi goreng tapi ada waktunya yang sini 10 menit berapa menit? 10. 3 menit mungkin buatnya satu porsi ya. 15 menit karena sekelompok buat semua ya. Kemudian semuanya sudah sesuai ya. Dari apa tadi? Dekomposisi, ada alat, bahan, bumbu. Kemudian pengenalan pola. Resepnya biasanya sama seperti apa gitu ya, terus waktunya. Kemudian apa? Yang ketiga abstraksi, hal-hal penting yang tidak penting tidak usah diperhatikan. Kecakapan, algoritma langkah-langkahnya. Walaupun bahannya ada berbeda-beda toppingnya ya, ada pakai sosis, ada pakai bakso, ada pakai udang ya, beda-beda sesuai selera. Apa yang bisa kita melihat?
logis. Paham ya? Kita akan berpikir logis itu kita akan mendalami lagi tentang topik apa urutan berpikir logis. Baiklah anak-anak, kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa dengan mengucap hamdalah bersama. Nyanyi apa? Sayonara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.